kemarin lusa itu ada tamu, kedatangan tamu. Tamu itu hanya menanyakan hal yang sederhana, tapi rupanya penting. Menanyakan tentang bagaimana orang yang perilakunya itu begitu bagus, sehari-hari dengan saudaranya begitu bagus, dengan tetangganya juga begitu bagus, tapi agamanya tidak jelas. Nasibnya seperti apa di akhirat? Rupanya hal sederhana itu juga mengganggu pikiran dia. Orangnya sehari-hari kok begitu bagus. Omongannya bagus, tugas-tugasnya dilaksanakan dengan bagus, hatinya terasa lembut dan bagus. Tapi tidak peduli kepada agamanya. Lalu orang seperti ini gimana ya kira-kira? Menjawab pertanyaan yang sederhana ini ya tidak mudah sebetulnya. Saya mengatakan bahwa ya kita serahkan ajalah kepada Tuhan. Wong Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tetapi kalau kita lihat ya dari ajaran Islam, saya bilang, kalau saya bilang itu neraka itu kan, jangan-jangan itu adiknya lalu marah. Kita kan tidak boleh marah orang. Tapi kan itu kan harus kita kasih gambaran. Cobalah kita lihat sekarang ini, kalau secara logika, jagat raya ini milik siapa sebetulnya? Jagat raya itu kan milik Allah. Lalu kemudian kalau kita tidak mengakui yang memiliki, zat yang memiliki, lalu kalau logika sederhana saja, seperti apa? Wong kita ini tidak punya kuasa sama sekali. Kita ini terhadap kehidupan ini kan tidak punya kuasa sama sekali, apalagi lalu mereka memasukkan orang ke surga, ke neraka, kan tidak mungkin. Kita sendiri itu loh tidak berkuasa. Bagaimana menata hidup kita ini aja, bentuk kita ini laki-laki atau perempuan itu kan pemberian. Potongan hidup kita ini kan ingin jadi orang yang gede, dhuwur, gagah itu. Tapi kan tidak bisa kita membuat tubuh kita ini gede, dhuwur, dan gagah itu. Karena itu ya seperti ini harus diterima. Saya ya, ibu, bapak yang menerima. Ibu-ibu kan, mestinya kan juga ingin yang cantik gitu kan. Yang badannya seperti yang dikejar-kejar oleh laki-laki. Tapi kan nyatanya kan tidak semua begitu. Given, pemberian. Jadi kita menentukan diri sendiri saja itu sebetulnya belum bisa. Lalu kemudian juga secara rohani itu tidak bisa. Nah kalau lalu kemudian semua itu adalah kepastian dari Allah, pemberian dari Allah, jagat raya ini juga milik Allah, diri kita itu milik Allah, kok lalu kemudian kita ini tidak mengakui keberadaan Allah. Coba misalnya kita ini punya rumah, umpama kecil-kecilan, kita ini punya rumah. Saya punya rumah,
Haryanto punya rumah, Pak Wandoyo punya rumah. Ini adalah milik kita. Tapi lalu kemudian ada orang di rumah kita ini yang tidak ngakui kita sebagai pemilik. Padahal dia baik. Apa lalu kemudian kita yang punya rumah ini merasa senang. Wah, kita tidak diakui. Pengakuan itu menjadi penting. Di samping memang dia juga harus baik. Sebab hal seperti ini kalau tidak dijelaskan, maka akan menjadi ya sudah, tidak usah beragama. Yang penting kita baik kan itu. Kan bahaya. Tidak usah kita itu ikut-ikut ngurus agama, beragama. Yang penting kita ini baik. Sudahlah, kita ini tidak usah ngakui yang punya rumah. Yang penting kita itu di rumah itu baik. Yang punya rumah kan merasa terganggu. Yang memiliki, yang bangun rumah, yang punya sertifikat rumah. Lalu kemudian tidak diakui. Ya seperti itu. Mesti yang punya rumah tidak suka itu. Apalagi kita berikutnya bahwa kita ini kan tidak tahu sebetulnya di dalam dada orang itu kan juga tidak tahu. Yang dilihat kan bukan baiknya. Bukan baik yang ada di dalam penampilannya. Yang dinilai itu kan yang ada di dalam. Sementara yang di dalam itu kita tidak tahu. Innallaha la yamduru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yamduru ila qulubikum wa niyakum. Yang dilihat itu adalah Allah tidak lihat apa yang tampak itu baik. Tapi yang dilihat itu adalah yang ada di dalam hati. Sementara kita ini tidak tahu yang ada di dalam hati ini dan yang ada di niatnya itu. Mungkin penampilannya itu baik. Sehari-hari penampilannya itu baik. Tetapi sebetulnya hatinya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena ngakui bahwa dirinya sendiri, dia hidup ini adalah milik Allah. Tidak mengakui kan berarti niatnya juga yang dilihat. Bukan bentuk kelihatannya bagus. Saya bilang itu begitu. Lalu kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salukat fa saluka sairu amali. Wa in fasadat fa fasada sairu amali. Pintu masuknya itu adalah sholat. Pintu masuknya itu adalah sholat. Sholat itu adalah kegiatan menyambung hati kita itu dengan Rasulullah. Kalau kita tidak pernah bersambung, kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya, lalu bagaimana? Makanya itu tadi pintu masuknya itu adalah sholat tadi. Yang dilihat oleh Allah dan Rasul itu adalah sholat. Manakala kita itu baik sholat kita. Kita sehari-hari selalu nyambung, selalu ingat. Ingat Allah dan ingat Rasul. Maka di situ yang dinilai itu. Tadi tidak lihat bagaimana bentuk tubuhnya, tidak lihat apa yang dilakukan, tidak lihat yang dilakukan. Tapi yang dilihat itu adalah bagaimana dia menyambung hati dia, ingatan dia itu selalu nyambung dengan Allah dan Rasulnya itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
wa sallimu taslima. Jadi bagaimana kita itu bersama nyambung dengan Rasulullah ini, sehingga lalu kemudian baik seperti apapun, kalau dia tidak sambung, tidak sholat ini, tidak ngakui ada Allah, tidak aku ngakui kepada Rasulnya, maka lalu kemudian juga bagaimana? Kuncinya itu adalah di situ, saya bilang. Belum lagi lalu kemudian juga Al-Quran mengatakan, wa ma yuti'illah wa rasulahu yudkhil jannah. Jadi yang dimasukkan sarjana itu adalah orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Wa ma yuti'illah wa rasulahu faulaika ma an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu yang taat kepada Allah dan yang taat kepada Rasul itulah yang akan diberikan nikmat dan akan dikumpulkan dengan para syuhada, dengan para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Di situ adalah yang taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kuncinya itu adalah yang ada di Rasulullah, kuncinya itu adalah Muhammad, kuncinya itu adalah Muhammad sebetulnya. Muhammad Rasulullah ini kuncinya itu adalah itu. Nah, tanya lagi, bagaimana dengan umat-umat yang dulu? Umat-umat yang dulu sebelum Muhammad itu, para nabi dan para rasul itu juga tidak mampu untuk memberi syafaat. Yang mampu memberi syafaat itu ya Muhammad. Karena itu lalu kemudian mereka menyerahkan kepada Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Lalu kemudian nanya lagi, bagaimana yang sekarang ini tapi masih beragama yang lama, agama-agama orang-orang dulu, tidak mengikuti Muhammad. Ya, kalau ini disampaikan kepada umum, lalu saya dianggap merendahkan. Tapi kalau ini memang ini adalah khusus, ini dulu saya juga pernah ditanya oleh si pendeta-pendeta itu, kenapa kok saya tidak beragama Kristen? Gitu. Kok yang dipilih Islam? Waktu saya diajak dialog oleh para pendeta ini, apa alasan Prof. Imam? Prof. Imam kan tidak mengatakan bahwa Kristen ini jelek. Kristen itu tidak dikatakan sejak tadi salah. Tapi pilihannya kok Islam. Kok tidak milih seperti saya, agama Kristen. Toh agama Kristen itu tidak salah. Sejak tadi dalam berdialog, Prof. Imam tidak mengatakan bahwa Kristen salah, lalu kemudian pilih Islam. Lalu kemana kok pilihannya kepada Islam? Saya katakan bahwa ini loh, seperti Indonesia ini. Indonesia ini kan presidennya kan, dulu kan Pak Karno. Setelah Pak Karno itu diganti dengan Pak Harto. Setelah Pak Harto itu Pak Habibie. Setelah Pak Habibie itu Gus Dur. Setelah Gus Dur itu Megawati.
Setelah Ibu Megawati itu Pak Yudhoyono. Setelah Pak Yudhoyono itu Pak Jokowi. Sudah ada 7 ini. Tidak berarti Pak Karno itu salah. Pak Harto itu keliru. Lalu Pak Habibie salah. Lalu kemudian Gus Dur tidak benar. Megawati juga tidak begitu. Semua itu sah. Tetapi yang namanya Pak Karno itu sudah habis tugas. Namanya Pak Harto sudah habis tugas. Yang namanya Pak Habibie sudah habis tugas. Yang namanya Gus Dur, yang namanya Megawati, yang namanya si Pak Yudhoyono sudah habis tugas. Sekarang yang bertugas itu adalah Pak Jokowi. Yang bertugas sekarang Pak Jokowi. Yang tanda tangannya masih laku adalah Pak Jokowi. Yang stempelnya itu masih di bawah Pak Jokowi. Karena itu saya tidak lalu ikut Pak Yudhoyono, walaupun beliau gagah ketidur. Saya tidak ikut Gus Dur. Saya tidak ikut Pak Harto, karena sudah habis tugas. Begitu juga dalam agama. Saya tidak ikut Musa, saya tidak ikut Harun, saya tidak ikut Yahya, saya tidak ikut Isa, saya ikut Muhammad. Kenapa? Karena Muhammadlah sebetulnya adalah Rasul yang sekarang ini masih bertugas. Bertugas membina hati kita ini. Membina ruh kita ini. Yang menyaksikan kita. Inna arsalnaka sa'idan wa mubasyiran wa nadhiran, itu ya. Yang sekarang masih selalu menyaksikan kita sholat, kita puasa, itu adalah Muhammad. Yang membimbing kita, yang kama arsalna fikum rasulah minkum yatlu alaikum ayatina wa yusakikum, itu adalah Muhammad. Karena itu maka kalau tidak ikut Muhammad itu keliru. Beliau yang masih bertugas. Itu alasan saya. Kalau sampean mengikut dengan yang tidak bertugas, yang sudah habis tugas, ya silakan. Masa sekarang sampean minta stempel kepada Pak Yudhoyono? Nggak laku. Laku, stempel tanda tangannya tidak laku, karena dia sudah digantikan oleh Pak Jokowi. Apapun itu Pak Jokowi, tak bilang. Dia juga mantuk-mantuk. Kalau gitu ya logis ya. Kalau orang itu biasanya kan tidak dalilnya, tapi juga ada aspek-aspek yang dia logis. Jadi sebenarnya itu, tak bilang, kuncinya itu adalah Muhammad. Kunci kita itu selamat itu adalah di Rasulullah, di Muhammad itu sebetulnya. Itulah yang menjadikan saya beragama Islam. Itulah teman-teman kawan saya ajak yakin bahwa yang bisa menyelamatkan itu adalah Muhammad. Tidak cukup lalu kemudian hanya kita itu berbuat baik kepada orang, berperilaku baik sama orang. Tapi bagaimana dengan khairun nas anfa'uhum linnas? Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat, bukan manusia lain. Iya itu. Tetapi manfaat untuk apa? Manfaat yang dimaksud itu manfaat untuk apa?
manfaat yang kita dimaksudkan itu adalah sesungguhnya adalah misi. Misi kita ini sebetulnya apa? Misi kita ini bagaimana kita bisa kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manfaat kita bisa mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Rasulnya. Bukan hanya sekedar sembarang manfaat. Kalau itu sembarang manfaat, maka yang masuk surga itu Trump. Donald Trump presiden Amerika yang dulu. Sehari-hari kan memberi manfaat Donald Trump itu dulu. Memimpin orang se-Amerika Serikat. Potongannya seperti itu. Masuk surga. Pak Rafiq enggak, coba. Ya sehari-hari dia memberikan solusi untuk kehidupan di dunia ini. Tetapi kalau Trump masuk surga, lalu Pak Rafiq tidak pada. Pak Rafiq kan tidak memberi manfaat apa-apa dalam konteks. Tapi Pak Rafiq memberi manfaat dalam konteks, dalam kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada keselamatan. Yang diminta itu adalah keselamatan ruh ini loh sebetulnya. Jinping, Presiden Cina sebenarnya Jinping itu. Presiden Cina itu yang sehari-hari memberi manfaat luar biasa. Penduduknya 1 miliar lebih. 1 miliar lebih diurus setiap hari. Itu. Presiden Rusia itu. Apa itu? Dan juga presiden-presiden yang lain di seluruh dunia ini. Itu sehari-hari memikirkan kehidupan umat manusia itu. Putin, presiden Rusia itu Putin. Itu memberi manfaat sehari-hari, tapi manfaat untuk urusan-urusan yang tidak mengenai ruh. Yang diselamatkan itu adalah ruh. Yang itu ditiupkan oleh Allah itu. Yang diberikan oleh Allah kepada kita semua masing-masing itu yang harus diselamatkan. Yang namanya Jinping, yang namanya Putin, yang dulu itu Trump, yang itu lalu siapa, itu sehari-hari memberikan manfaat. Tapi tidak memberi manfaat untuk kehidupan, mendekatkan diri pada Allah dan Rasulnya ini. Jadi, tatkala kita memahami itu memang harus mempertimbangkan hal-hal yang luas dan inti daripada kehidupan ini. Muhammad, kalau sampai meninggalkan Muhammad, walaupun sampai baik seperti apa, nanti tidak direken. Sama dengan orang di rumah sampean. Ada orang begitu baik sekali, pagi-pagi sudah ngelap-ngelapi meja sampean, kaca-kaca sampean, sudah nyucikan baju sampean, tapi sampean tidak dianggap ada. Mau tidak sampean? Orangnya baik, tapi sampean tidak dianggap, tidak diakui. Sampean kira-kira mau enggak? Tidak mau Pak, lah itu kan tidak mau. Ini kita ini berada di kekuasaan Allah. Karena itu kalau kita tidak mengakui ini, maka semua itu ya muspro, sama dengan orang di rumah sampean itu. Kalau kita membuat logika yang paling sederhana. Karena itu tidak usah berpikir aneh-aneh. Hanya dengan sejuil kalimat khairun nas anfa'uhum linnas, yang penting aku berbuat baik. Dan itulah yang bermanfaat buat orang. Yang paling bagus orang itu yang berbuat baik sama orang. Berbuat baik dalam konteks apa? Bahwa yang pokok kita ini adalah bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hal-hal seperti ini, Bu dan Bapak sekalian,
memang perlu mendapatkan perhatian. Itulah memang godaan di dalam hidup ini. Seperti yang kenangan itu ya, padahal dia juga masih bingung. Padahal di sarjana yang tanya sama saya itu. Tapi lalu pikirannya, hatinya digoyang-goyang. Iya ya, ada ini. Yang penting kan baiknya kepada orang. Terus juga ada dasarnya, padahal sebenarnya juga ada ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kuncinya itu adalah taat Allah dan Rasul. Itulah yang harus kita pegangi. Yang harus dipegangi itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nyambung setiap hari. Ingat Allah dan ingat Rasul. Tiba itulah, maka kita akan selamat. Itulah Ibu dan Pak sekalian di pagi hari ini. Renungan yang saya ajak kepada Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diselamatkan di dunia ini dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, pertolongan dari Allah agar kita istiqomah sampai kita nanti mengakhiri hidup kita ini di dunia agar kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.